Bojan keceplosan, manajemen uring-uringan. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk pelatih Persib Bandung, yaitu Coach Bojan Hodak, yang mana keceplosan mengumumkan pemain teranyar Persib Bandung. Kita ketahui bersama-sama bahwasanya Persib Bandung ini lagi gila-gilanya dalam memamerkan pemain mereka, dalam memperkenalkan pemain terbaru mereka. Banyak sekali cara telah dilampaui, ya kan, Videotron, Mobiltron, baru juga brosur, koran, radio, ya kan, bahkan kemarin bioskop juga telah dilalui dan semua penuh kejutan ya. Bahkan memang sempat udah tersiar kabar tentang nama-nama tersebut tapi masih belum ofisial, hingga akhirnya Persib langsung mengofisialkan, meresmikan dengan berbagai macam cara. Nah, orang bertanya-tanya siapa pemain selanjutnya, kan gitu. Orang pasti akan menebak-nebak siapa, dan hampir tak muncul sebuah nama karena memang tinggal satu lagi posisi yang diinginkan, yaitu back asing, dan masih blank, ya kan, masih nggak ada nih dalam pikiran siapa nih pemain yang akan didatangkan Persib selanjutnya. Nah, ujuk-ujuk dalam wawancara ketika latihan perdana kemarin, Coach Bojak keceplosan menyebutkan sebuah nama. Iya. Iya. Nah, jadi dalam keceplosan ini muncullah nama Patricio, ya kan, Icardi, ada Icardinya nggak salah belakang kan. Nah, jadi orang langsung bertanya-tanya, ini siapa ini Patricio? Karena dia menyebutkan Kesar dan Patricio. Jadi rame lah orang, ya kan, mengelingkan dengan mengaitkan bahwasanya rekrutan teranyar Persib, pemain terakhir alias pemain asing terakhir adalah Patricio. Nah, kebetulan posisinya juga sama dengan yang kosong saat ini, yaitu center back Patricio Matricardi, pemain asal Argentina. Iya. Ini mungkin efek Coach Bojan nggak baca grup WA mungkin, ya kan. Jadi mungkin ada grup WA dengan pihak manajemen untuk jangan diumumkan. Mungkin Coach Bojan ya nggak baca kan, terakhir diumumkan. Atau nih ada lagi semacam konspirasinya bahwasanya salah satu metode pengumuman pemain Persib terbaru yaitu melalui dengan pelatih mereka, yaitu Coach Bojan langsung dalam sesi wawancara. Bisa jadi, ya kan. Karena gini, karena mungkin kan Persib selalu identik dengan hal-hal yang cukup unik lah dalam mengumumkan pemain kan. Banyak sekali ya gebrakan-gebrakan yang bisa kita bilang cukup membuat klub-klub Liga 1 lainnya kalang kabut ya dalam mengumumkan pemain mereka. Nah, Persib ini kan unik. Jadi udah semua dilalui. Nah, ketika semua dilalui mungkin orang juga akan mendebak-debak. Gimana ya caranya lagi manajemen mengumumkan pemain? Bingung lah orang kan. Terakhir rupanya melalui pelatih, ya kan. Ini nggak tahu apakah memang ada skripnya apa enggak, apakah memang didesain melalui pelatih apa enggak, nggak tahu. Ini menarik nih, menunggu konfirmasi dari Pak Adit ya mungkin ya. Karena serius, pasti nggak aku aja nih yang agak shock ketika mendengar video itu. Nah, biar lebih enak kita tengok lah ini ya. Tonton dulu video daripada Coach Bojan yang mana di situ dia diinterview daripada Bandung Football. Jadi aku mau izin kepada Bandung Football untuk menyiarkan videonya sebentar, yang mana mereka ya Bandung Football and Team itu menyebarluaskan melalui Instagram mereka. Jadi aku minta izin ya, mohon maaf. Nah, jadi di sini Coach Bojan semacam memberikan jawaban tentang pernyataan reporter. Oke? Kita mulai dulu ini. There any other new players? Yes, upcoming? yes, 4 more coming. So they coming tomorrow. Goalkeeper coming, Adam, and 2 defenders, Julio Cesar and Patricio coming. I think Patricio coming on 2nd. Julio is coming on 5th. Nah, jadi kan udah dibilang Coach Bojan tuh 4 lagi yang datang nih katanya. Nanti kiper, baru ada lagi 2 back, ya kan. Baru disebutkan ya lah Julio Cesar dan Patricio. Nah, pas di Patricio ini lah orang bingung kan. Siapa ini kan. Saya pikir Patricio datang tanggal 2 Juli. Siapa ini? Dan Julio tanggal 5. Orang nggak mikir tanggalnya lagi. Orang mikir siapa ini Patricio? Pasti gitu, ya kan. Emang Coach Bojan ini unik, ya kan, luar biasa. Patricio coming on 2nd. Julio is coming on 5th, and striker is coming on 5th, Ramon. Nah, jadi nanti si Ramon juga datang di tanggal 5 ya, sama dengan Patricio, guys. Jadi bakal ada datang 4 pemain lagi ya. Wah, ini semakin menarik untuk
memantau terus perkembangan Persib Bandung di kancah sepak bola Indonesia, guys. Ya, kembali lagi kita kepada Coach Bojan tadi yang keceplosan masalah menyebutkan pemain teranyar, karena kalaupun memang ini keceplosan, maka skema ya atau mungkin planning daripada pihak manajemen untuk mengumumkan si Icardi tadi atau Patricio tadi ke publik ini pasti berantakan, ya kan, karena sudah tidak lagi surprise. Tapi kalau memang ada nanti gebrakan itu dan tetap akan dibuat, kayaknya Persib is Persib pasti tetap akan laku, pasti Boboto juga tetap akan antusias dalam menyambut perkenalan pemain terbaru Persib meskipun sudah bocor melalui Coach Bojan. Nggak ada masalah, kan? Mungkin Coach Bojan jarang lihat IG, kurang briefing lah mungkin, ya kan? Jadi metode Wilujeng Sumping yang sudah sering sekali menjadi trademark atau menjadi ciri khas daripada Persib dengan gaya yang cukup ciamik, ya, bakalan ya terlewatkan lah gara-gara statement Coach Bojan. Tapi dengan pernyataan Coach Bojan yang kayak gini, dengan mengumumkan pemain terbaru di tengah-tengah wawancara juga sebenarnya hal yang unik loh dalam mengumumkan pemain. Nggak ada yang salah. Jadi diumumkan juga dengan cara unik yang biasa dilakukan Persib juga mantap. Dan langsung Coach Bojan mengumumkan langsung kayak gini setelah latihan perdana juga mantap. Nggak ada yang salah gitu, ya kan. Yang salah itu nggak ada mengumumkan pemain. Nah, ini bahaya. Dan yang salah itu adalah tidak membayar gaji pemain alias nunggak. Nah, itu yang salah. Iya. Ngeri. Nah, kita akan mencoba ya berbicara tentang back terbaru Persib, yaitu Patricio Icardi. Sebenarnya nama dia itu bukan Icardi, ya kan. Ada nama panjangnya lagi, ya kan, yaitu Matricardi, ya kan. Icardi atau Matricardi, ya kan. Oke, jadi Patricio Matricardi ini sudah berumur 31 tahun, guys. Berarti sebenarnya dia ini juga sudah mulai memasuki kepala 3 layaknya Nick Keepers. Nah, kalau kita sangka ini berarti Patricio bakal duet dengan back Persib lainnya, yaitu Julio Cesar yang sudah berumur 30 tahun. Berarti mereka beda setahun lah, ya kan. Nah, ini mengingatkan kita dengan back Persib lainnya yang sebelumnya sudah berpisah, yaitu Gustavo Franca dengan Nick Keepers. Kedua pemain tersebut yang sudah pindah satu orang ke Dewa, ini kan merupakan salah satu back maut lah bisa kita bilang, ya. Solid kali kalau udah Nick Keepers dengan Franca itu duet di lini pertahanan Persib. Kayaknya gawang Mendoza itu udah suci aja lah dari kebobolan. Sulit. Kalaupun kebobolan pasti gol yang sangat sulit untuk diraih oleh tim lawan gitu, karena saking solidnya pertahanan mereka. Nah, mau nggak mau setelah dilepas mesti cari pemain pengganti yang sepadan. Dan kali ini kayaknya Persib mendatangkan back tangguh, yang mana kedua-dua ini adalah back yang tidak pernah memiliki track record bermain di Liga Indonesia. Kalau kita lihat Patricio itu dia kan lama menghabiskan di Liga Brazil, guys. Kemudian masuklah dia ke Liga Arab Timur Tengah dan juga masuklah dia ke Liga Thailand kemarin musim lalu. Sama halnya dengan Patricio juga, malah Patricio ini lebih unik lagi. Kenapa? Karena dia kali pertama ini main di Liga Asia, terkhususnya Asia Tenggara. Karena biasanya dia menghabiskan waktunya itu, karirnya itu bermain di Liga Argentina, yaitu negara asalnya, dan juga di Liga Rumania, guys. Liga Argentina dan Liga Rumania ini 3-4-5 tahun dia di sana, guys. Sehingga ini jadi pengalaman pertamanya bermain di klub Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan khususnya lagi Persib Bandung. Nah, kalau misalnya kita lihat dari transfer market, dia punya market itu kisaran 6,95 M. Posisi sebagai bek tengah dan tinggi posturnya itu, ya, postur tubuhnya itu tinggi, guys, 1,9. Sama halnya dengan Julio Cesar juga yang punya badan 1,9. Berarti nanti Persib punya dua back yang cukup tinggi, menjulang, dua tower nih, ya kan. Wah, ini bakal aman nih gawang daripada Adam Alis, ya kan, Adam Perzibek, ya kan, yang baru aja datang kemarin. Nah, ini juga kalau misalnya aku lihat tadi video tentang permainan si Patrick Matricardi ini, Patricio Matricardi, dia ini sebenarnya ada plus minusnya, guys. Dan ini juga harus diwaspadai oleh Persib Bandung juga, terkhususnya Coach Bojan dalam perkembangan permainannya, ya, khususnya pemain satu ini.
Jadi kalau misalnya aku lihat plusnya, atau kita mulai dari plus atau minus dulu nih kawan-kawan. Minus dulu, oke. Minusnya, si Patricio Matricardi ini tuh lambat geraknya. Dalam artian dia tuh tidak terlalu kencang kalau lari. Ya mungkin apa ya? Karena mungkin postur tubuhnya atau mungkin karena memang segitu kemampuannya. Jadi kalau aku ngelihat dari beberapa video memang tidak terlalu kencang lari. Ya namanya juga back ya kan, nggak kencang-kencang kali lari. Mana ada back kencang-kencang kali lari ya kan? Ya pula ya kan. Karena gini, dia tuh sering ketinggalan guys. Jadi kalau misalnya ada apa, ada sprint, dia tuh sering kali ketinggalan sama pemain-pemain lawan. Jadi pemain-pemain striker gitu kan, ada musuh mendekati striker lawan gitu, dia sering kali ketinggalan. Kalau aku ngeliat di cuplikan-cuplikan, sekali lagi itu cuma cuplikan gitu kan, mungkin pas pula kena cuplikan yang kayak gitu, pas dia mengejar bola dapat ya kan, nggak masuk pula cuplikan, iya pula ya kan. Santai-santai. Tapi di balik kekurangannya itu aku ngelihat banyak kelebihannya. Yang paling sering aku lihat itu adalah dia jago membaca permainan. Dan ini wajib harus nomor satu yang dimiliki oleh center back. Jago membaca arah bola kemana akan bergulir, kemana permainan itu akan dibawa. Kenapa? Karena dia akan menghalau bola itu menjauh dari gawang. Dan aku lihat itu ada di sosok seorang Patricio Matricardi ini guys, yang mana beliau ini kalau di tayangan-tayangan video yang beredar di YouTube, dia itu lihai sekali untuk membaca permainan sehingga sering sekali dia memotong jalur atau alur bola yang mana mendekati gawang guys. Makanya kiper itu pun merasa aman ketika sudah ada Patricio Matricardi yang ada di lini pertahanan. Kenapa? Karena dia itu selain memang jago motong bola, tackle-nya juga akurat guys. Tackle-nya juga aduhai lah bisa kita bilang Matricardi ini kan. Jadi dia tuh cukup ya bisa diandalkan lah kalau nanti duet dengan Julio Cesar di lini pertahanan. Nah ini menarik nih, Julio Cesar dengan Patricio Matricardi ini kan dua-duanya dari Amerika Latin. Bedanya satu Argentina, satu Brazil. Sama kayak Indonesia dan Malaysia, gitu lah ibaratnya, saking dekatnya mereka berdua ini kan. Antara Brazil dan Argentina itu kan panas sekali kalau udah main, jumpa mereka di Copa Amerika kan. Wah udahlah, sama juga kalau misalnya di level klub ya kan, level dari klub Amerika, klub dari Argentina dan juga klub Brazil itu ngeri cuy. Ya kan, kayak apa tuh, Copa Libertadores namanya Liga Championnya ya, lupa pula aku bah. Apa tuh? Iya mungkin ya. Nah, jadi pemain ini juga sering coy mencetak gol. Jadi rajin juga membantu serangan, apalagi kalau udah bola-bola free kick ya kan, bola free kick, bola corner kick. Nah, itu Patricio Matricardi ini juga aktif nih dalam membantu serangan. Sama halnya juga mengingatkan kita dengan Nick Kyrgios dan Gustavo Franca. Bahkan Gustavo Franca musim lalu kalau nggak salah nyetak 6 gol tuh kan melalui sundulan. Gila tuh. Back tapi bisa cetak 6 gol. udah sama kayak Beckham. Nah, di sini juga aku yakin Patricio Matricardi juga akan membuktikan hal yang sama, yang mana dia juga akan mencetak gol yang banyak nanti ke gawang musuh, terkhusus untuk Persib Bandung di ajang Liga 1 guys. Jadi beruntung Persib Bandung memiliki back-back yang bisa kita bilang sudah teruji, karena dia level bermainnya juga cukup tinggi, main di level Eropa, di Liga Rumania dan juga di Liga Argentina. Sama dengan partnernya yaitu Julio Cesar. Dan kalau kita lihat nanti di video-videonya ya di YouTube, misalnya kalian juga penasaran, bisa kalian cek nanti di YouTube ya kan. Sengaja nggak aku tayangkan, takut kali aku kena copyright nanti ya kan. Ya udahlah, kalian tengok aja sendiri, bisa lah ya kan. Tolong kali ini. Iya. Nah, jadi dia tuh jago cuy marking lawan. Jadi kalau udah marking lawan, yaitu nempel lawan tuh kuat kali cuy, serius nggak lepas. Karena dia punya body yang tinggi, posturnya juga mantap gitu. Jadi kalau udah cover orang, udah wassalam, nggak bisa lepas tuh pemain. Apalagi misalnya nanti ada striker asing dari Liga 1, klub Liga 1 lainnya, jumpa dengan Patricio Matricardi, bisa diadu lah itu nanti orang itu. Makanya hebat nih kawan ini untuk memutus serangan dan juga untuk memutus serangan striker yang pengen mencoba menjebol gawang Persib gitu. Tambah lagi dia jago di udara gue. Serius, jago kali di udara. Jadi berapa kali kita lihat itu nyundul, nyetak golnya itu melalui sundulan, sama kayak Gustavo de Franca. Pokoknya kalau udah nahan bola, ini kuat. Ini mengingatkan kita dengan El Preman, Ramon Tanki ya kan. Itu juga kuat tuh kalau misalnya udah nahan bola, itu pasti sulit untuk direbut. Seperti itu guys. Jadi ya itu sih plus minus daripada pemain Patricio Matricardi. Yang penting Persib sekarang sudah kedatangan 8 pemain asingnya dengan cepat sebelum dimulai
Presiden, Piala Presiden maksudku ya kan. Jadi udah enak lah Persib, yang lain masih sibuk-sibuk nyari pemain, Persib udah lebih dulu menyiapkan tim dan bisa lebih persiapannya lebih matang menjelang Liga 1 nanti. Juara Liga 1 nih boy, back to back, senggol dong. Iya. Oke. Intinya Persib kalau mau sukses jangan nyenggol-nyenggol klub lain, udah santai aja, fokus aja ya kan. Bang, mana ada kami nyenggol-nyenggol, yang ada itu kami yang kena senggol. Iya pula, ampun boboto. Siap ketua. Yang penting komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang keceplosannya Coach Bojan dan juga tentang pemain teranyar Persib Bandung Patricio Matricardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.